lumiti ade beremoki jolo magai sure temi lodongan. Nah sabaya rumah terima kan tidak mungkin ria. Angka ketau materi pasti dah ria. Kadang kagak. Gitu. Jadi orang yang bersedekah bisa diterima sedekahnya karena doanya orang yang menerima sedekah. Itu hebatnya Pak agama. Jadi makanya aja tepaturan no. Kong ka cuma mega minta mako apa keliling ya gak makan bami. Terima kasih. Terima kasih. Mestinya itu berdoa. Kita doakan. Jadi itu pokok. Jadi ternyata di masih dekat suruh milodo. Itu tomat terima itu. Makanya dalam agama itu Pak selalu kadang dibalik. Tuh makanya kita kalau biasa kok ketika saya belajar sama guru utama kedaka, memang ada beberapa itu yang sebenarnya harus introspeksi diri. Walau kemana miale, payah aku cuma guru hakikat tuh belajar tasawuf itu lari ke kita, bukan dari ke orang. Mereka tahu mako pura ni umrah tahu misalnya pura haji, pura ni tahu apa, dia posting di Facebook, apalagi kan ramai sekarang. Postingan kami sudah di Mina, kami sudah di ini. Oh, mereka itu mako kasih hati melu yacang. Ternyata mela yacang iko malah sati. Kan begitu? Coba deh. Iya. Dia kagak niat nate masalah, iko mi masalah. Sama dengan anu, Pak. Dalam tasawuf itu kan tidak ada bab fikir. Coba ngaji tasawuf. Berapa tahun ngaji itu tidak ada bab fikir. Dalam tasawuf itu tidak ada bab maseke. Yang ada itu bab tamak. Di situ mana dia itu kata maseke. Ya kok kata mak maseke ya anu. Tadinya ya anu maseke iko menggalak milau. Ya makiro. Coba. Makanya tasawuf itu kan kenapa dia tidak pakai bab fikir? Saya pernah tanya guru, kenapa di tasawuf ini tidak ada bab fikir? Dia mengatakan di dalam ayat itu rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan, tidak ada yang kurang. Jadi tidak usah minta. Coba. Makanya kalau kita ngaji itu kan oh ternyata arahnya ke sini. Iya, jadi maga nabatena jana atina tawe loko nabita, tapi karena nabi hatinya bagus, apapun yang dilakukan orang selalu diputar ke kebaikan. Tapi ya kotina metode masalah, na mau makan ja niat nate na satu maja. Ama kiro, jegere. Masih mengite nasang ina iya na parere siero. Itu kan apa atina metode malasa. Itu. Ini kuncinya. Kan ini yang banyak sekarang, Pak. Tuh ditawin na komentari padahal alena malasa. Kan begitu. Kasi tu nasang ya. Polisi tu manre, si pulmana si lo manre. Melo si aruya cema partai. Padahal dia na melo ya, te syukur mi. Begitu. Memposting bahwa kita berada di sini sama teman-teman. Oh, alena malas hati. Melo siya tiyacang. Alena mapadi hati. Nah, begitu. Karena kan kuncinya sederhana. Ia nang katau majanya wana kololongan ngidale tawe hatimu malasa. Maka de guru takalisiden rek almarhum iko aja itu malasa ternyata weh. Ini bahayanya. Makanya saya sampaikan bahwa dalam agama ini Pak ada jalur-jalur gampang. Termasuk saya itu kalau masalah doa, itu tidak panjang-panjang. Kecuali mau tidur itu yang biasa panjang. Doa sesudah sholat itu kadang tidak panjang. Saya sering titip sama istri. Doa itu saya paling banyak titip sama istri. Karena 3 kali lipat lebih cepat doanya istri itu dijabah dengan suami. Saya dapat konsensusnya itu makanya orang hebat. Seperti Bapak ini sebenarnya, saya tidak mengatakan beliau tidak ini, tapi istri beliau itu yang hebat. Iya. Iya, tidak, iya betul. Sebenarnya kan begini, kita bisa melihat, membaca Pak situasi. Seperti Soeharto kan orang hebat, tapi ketika Ibu Tin wafat itu langsung jatuh. Habibie kan orang hebat, tapi ketika Ibu Ainun wafat itu selesai dia. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa tidak kenal beliau? 2 kali 2 periode jadi presiden. Tapi ketika Ibu Ani wafat itu langsung drop, sampai ini tidak bisa bangkit. Itu orang tidak baca. Rasulullah ketika Khadijah wafat, menikah dengan beberapa perempuan itu tidak bisa tergantikan. Makanya saya kasih tahu, kuncinya di situ. Makanya kalau mau jadi orang hebat, suruh istrinya mendoakan. Itu lebih cepat. Kemudian kita bisa tahu, kenapa orang yang paling tinggi kasih sayangnya ke istrinya, pasti berkah hidup. Itu aja kunci. Iya. Jadi di situ kuncinya. Makanya saya kuncinya begini Pak. Kalau mau buat hidupmu senang, cukup kuncinya satu. Buat istrimu tidak menangis. Artinya tidak tersiksa dalam hidupmu. Itu kuncinya. Kasih sayang yang besar kepada istri itu akan menyebabkan kehidupan menjadi berkah. Itu kuncinya. Tapi coba Gere, menyeleweng. Pimpinan pondok pesantren di Jawa, hafal Quran 30 juz, ribuan hadis dia hafal,
setiap hari sholat berjamaah dan nyantri, mengajar anak-anak santri yang ribuan, tapi bisa dijatuhkan sehina-hinanya karena persinahan. Yang hafal Quran saja dihinakan, apalagi yang tidak hafal Quran. Itu kunci. Jadi itu pelajaran, Pak. Makanya saya selalu mengatakan dalam hidup ini selalu ada yang tidak nampak di layar, tapi itu yang paling kuat doanya. Karena wanita itu berdoa itu sedekat, para malaikat itu dekat dengan istri-istri kita. Itu kuncinya. Makanya, tapi jangan disalahpahami bahwa tambah istri sampai 3. Supaya banyak yang mendoakan. Ya jangan. Kalau Pak Kiai punya tafsir, wallahu alam. Kalau saya pribadi Pak punya tafsir tentang ayat ini, saya pernah ngaji ke guru. Dia mengatakan sebenarnya pankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Itu bukan perintah menambah istri, tapi itu perintah mengurangi istri. Ayat itu perintah mengurangi istri, bukan menambah. Karena kenapa dia langsung sebut masna, bukan 1. Iya, pankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Kenapa dia tidak sebut 1 dulu baru 2? Kenapa 2? Karena di orang Arab itu kan istrinya ada sampai 11, ada 12. Turun ayat ini untuk meminta mengurangi. Dulu kondisi orang Arab kan begitu, sampai 24 istrinya, bahkan ada yang 30. Maka turunlah ayat ini untuk meminta mengurangi sebenarnya. Makanya disebut fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Wa sulasa wa ruba fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Kan begitu. Makanya itu bukan perintah menambah, itu perintah mengurangi. itu. Tapi mau sepakat tidak sepakat wallahu alam. Saya tidak mau. Itu yang saya ngaji sama guru tak bilang itu ayat kan begitu sebenarnya. Tapi yang orang tafsirkan ya mau nikah 2. Tapi dia mengatakan alasannya jelas. Kalau dia perintah menambah, kenapa dia sebut 2? Mestinya 1 dulu, baru 2, baru 3, baru 4. Kenapa langsung 2 sebut? Jadi, berarti kalau kita mau ikuti ayatnya langsung 2 perempuan duduk. Kan begitu. Nah, ini yang anukan. Nah, silakan kaji sendiri. Nah, kemudian doa-doa Rasulullah itu mulai dari salat tadi. Tapi kan nisya nabita, Bu. Maka dayaro ummaku padangkan onroi ahli. Padangkan onroi magampang. Karena Allah yang memberikan kecenderungan. Angkai suruh mas sampaja sunah baki tanga. Nah, nama itu sampaja perlu bisa disipan rasa-rasa toka. Tapi kalau disuruh puasa gampang. Kan begitu. Bangsa Nabi ya misalnya, disuruh kamu puasa, oh, berat ini. Tapi kalau disuruh sholat sunnah misalnya, atau disuruh sedekah, gampang. Kan begitu. Masing-masing kan orang ada kecenderungan, Pak. Angka beli bola tak, makanya beli bola aku ini kita masih dekat. Memang dia kami masih dekat, tapi tahajudnya setiap malam. Duhanya setiap pagi. Makanya Nabi ketika menyebut sedekah itu umum, tapi ketika dia menyebut impak berarti materi. Coba tuh. Makanya kalau orang bicara sedekah, tabassumu kafi ahi kalau ke sedekah. Ini cawa-cawa beru kepada tarupato pasti sedekah. Kan begitu. Makanya sedekah itu tidak punya modal. Karena masih umum. Tapi aku makadani impak, itu sudah materi. Makanya masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Tapi kalau sedekah bisa dengan zikir, bisa dengan sholat, bisa dengan bacaan Quran, itu sedekah semua. Jadi aja terpahami maka dasarnya pas sedekah duit apa tidak. Impak itu kalau uang. Kalau sedekah bisa dengan melangkah ke masjid itu sedekah. Kan begitu. Makanya sedekahnya tubuh kata Nabi 2 rakaat sholat sunat duha. 160 potongan tubuh manusia kan dipinjamkan Allah toh. Kan hak pakai misalnya hak milik. Cuma mega makundrai salah paham. Nasanya liana punah. Sehingga seenaknya merubah. Alisnya dikasih naik ke atas. Kan banyak. Oh, banyak. Tapi dia tuh kagak ada. Enggak ada. Dia tuh kagak kedega. Iya. Kan bukan hak milik, Pak. Itunya hanya hak pakai. Kalau hak milik bisa dirubah, makanya baju bisa dimodel. Tapi kalau untuk tubuh itu tidak boleh karena itu hak pakai. Itu pinjaman. Bedakan. Makanya kenapa Nabi melaknat, Allah melaknat orang yang merubah anggota tubuhnya, itu karena kau hak pakai saja. Ya kung ka otona bali bola ta tinrang, namo ta cecak kecespion na jatuh tato laiwi. Kangalina punna. Lain ramidi. Makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun harus dipahami secara luas. Maka dia mataku alisku polo komento po Allah Ta'ala mesti ko parewa imatu makoto pa modele na apa iya nalian modele na pasti makutana din ako to biasa waki buay man ako parewa kan begitu
Ini nih, ini pertanggungjawabannya berat Pak. Ini perempuan harus tahu itu. Ini nih Pak Deto gagal roane wita mapalitean nih. Enggak ada. Ini kunci agama. Makanya kenapa ada larangan-larangan Pak, kita harus lihat alasannya. Jadi itu nate bang Ipong Allah Ta'ala. Makanya ilmu agama itu kan dibagi ulama. Ada fikih, ada tauhid, ada akhlak. Ya kok ilmu fikih, maka ulamanya disebut fuqaha. Ya kok ilmu tauhid, ulamanya disebut murabbi. Ya kok ilmu tasawuf, ulamanya disebut mursyid. Kajian fikih itu hukum-hukum. Berdebat memang orang. Nah sebab Allah Ta'ala itu maka ada walizali kahalakahum. Maka meto kuri pancaji. Tidak satu pendapat. Maka di Allah Ta'ala kini melo kak pasti di pendapat itu jadi, tapi saya tidak menginginkan demikian. Jadi ya kau fikih pasti berbeda pendapat. Tauhid juga begitu. Tauhid itu kan istilahnya, makanya ilmunya teologi. Itulah yang bahas Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah kan di situ. Di ilmu tauhid. Naik ke atas ilmu tasawuf, itu masuk di ilmu akhlak. Akhlak itu kalau bicara, makanya begini. Ilmu fikih bicara standarnya itu 5. Wajib, haram, makruh, mubah, sunnah. Kalau masuk di ilmu tauhid, itu standarnya itu masalah akidah. Makanya antara orang musyrik atau tidak. Tapi ketika masuk ke hakikat ilmu, maka disebut ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu standarnya adalah pemali. Ini mesti dibedakan. Jadi aku makan itu haram, berarti fikih. Ya aku makan itu pemali, berarti ilmu hikmah. Itu beda Pak. Saya baru dapat itu karena ternyata istilah pemali itu ditarik dalam ilmu hikmah. Iya ilmu hikmah, termasuk kalau makan itu tidak boleh melangkah. Kan biasa di kota matang manring, kembali kurang, kamanu kiolota, mati kaki mali orang membela. Kan biasa begitu. Pada eskapatore 5 namaku. Kan banyak begitu. Itu kan larangan dalam hadis. Tidak boleh melangkahi makanan. Kenapa? Itu ilmu hikmahnya. Orang yang makan melangkah seperti itu rezekinya nanti dia urus baru bisa dia dapat. Tapi ya kau kata okoi miyolona nala, maka orang yang akan mendatangkan rezeki untuknya. Itu hikmah itu. Makanya maka dia itu pandrite, maka dami itu pemali ya julek kayak andrewe. Kan begitu. Kenapa dia dipakai pemali? Bukan haram. Karena dia tidak masuk hukum. Dia masuk ilmu hikmah. Itu tenigare pemali sandre kodo pinte bukan haram, cuma manfaat bukan dosa karena orang yang sandar do pintu tidak berdosa, tapi menolak rezekinya selama 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarnuji. Makanya kalau hikmah itu lari ke pemali, larangannya pemali. Kalau hukum larangannya haram, makruh, mubah. Di situ nunya. Ini nih yang harus dibedakan. Jadi itu pemali bukan beda apa? Dia lari ke ilmu hikmah. Termasuk magi makun reye komandre ini atiak buka timun. Kalau mangunya. Kan banyak sekarang. Laki-laki kan tidak. Ya komandre karo nih maka. Tidak masalah. Tapi perempuan kan tidak boleh. Ya komatimpuin buka timun. Tapi kalau dia mangunya itu disuruh merapatkan bibirnya. Itu hikmahnya Pak. Supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Kan itu kuncinya. Jadi itu timun nama kun reye. Itu si kontak tuh timun na yawa. Itu kan ilmu hikmah Pak. Jadi dia bukan larangan bahwa berdosa kalau dilakukan, tidak. Cuma ada dampaknya, itu dampak negatif. Makanya dia pakai istilah pemali, bukan mengatakan haram. Nah, kalau masuk ke ilmu tasawuf, larangan itu bersifat mustahab, antara baik atau tidak. Makanya dia pakai mustahab yang terbaik. Makanya maka ada lepak ke warungnya wajame menginap pemandre. Itu yang terbaik. Nah sebab pada mui kumuan ripo na te pura pimuan rena pamilau ko lepak komandre masuk pun apa muaja kan begitu. Kan kuncinya di situ. Makanya dia pakai mustahab mana yang terbaik. Nah itu. Kalau bicara tasawuf, jadi memang standar-standar agama itu ada. Cuma karena kita selama ini mempelajari fikih, tidak masuk ke ilmu hikmah sehingga kadang menyalahkan. Yang ulama sudah sampai ilmunya di sana. Kan banyak kitabnya seperti kan Sunnah Jawa Surur. Itu kan ada. Karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Kan ada semua itu kitabnya. Makanya kita sebenarnya ini, ulama kita dulu itu hebat.
Makanya mengajar orang tua. Jadi otomatis tadiolo maka dalam pemali. Pemali, anak mereka dia paham. Coba. Sekarang kan orang tidak paham, sehingga dia selalu menyalahkan itu. Jadi makanya mudah-mudahan kita selama ini selalu guru kimat terus. Saya saja sendiri tidak pernah berhenti. Dalam setiap pekan itu selalu harus hatam buku. Tidak bisa tidak. Iya. Jadi kita ini penceramah sebenarnya harus tahan banting. Dalam 1 bulan itu saya kadang tidak tidur 1 hari 1 malam atau 2 hari 1 malam. Sengaja tidak tidur. Hanya untuk melatih fisik supaya bisa beradaptasi dalam suasana susah. Pak Denawa dituli menyama Pak Pinading. Sesekali jangan tidur di kasur lah. Untuk bisa merasakan hal-hal yang dalam kondisi susah. Kan sekarang orang banyak itu selalu enjoy hidupnya. Makanya tomato tariori itu kuat-kuat fisiknya anaknya. Sebab anak bosi, mak bosi-bosi dia merigaga. Ya anak emak koko itu itak dung di kalemu ini. Di rumah pakai AC, di mobil pakai AC. No poleo itu itak dungi materu. Ya jampu itak dungi rotona napai malu bolokan. Dia pernah bosi napai malu. Bolokan. Itu kenapa? Karena fisiknya tidak kuat. Padahal kita disuruh mendidik anak itu mengalahkan pendidikan kita. Didik dia, fisiknya latih. Kenapa saya memahami itu ajari anakmu memanah? Kan memanah itu pakai fisik. Yang kedua butuh kesabaran. Ya kumapana itu butuh kesabaran. Yang kedua butuh fisik. Kemudian yang ketiga pasti dia punya target. Berarti cita-cita. 3 hal yang kau harus atur anakmu. Latih fisiknya, latih kesabarannya, kemudian jadikan dia punya cita-cita. Itu makna memanah. Kemudian berenang kan, ajari anakmu berenang. Mana kan suruh Nabi tamak guru nangin na tengah padang pasir nonroy. Angka gasalo ko Makkah. Ajari anakmu berenang. Di Madinah pun tidak ada. Tapi kenapa? Itu melatih. Berenang itu kan kita yang berusaha sendiri untuk sampai ke ujung. Artinya ajari anakmu jangan bergantung ke orang lain. Biarkan dia sendiri yang mengayung untuk bisa sampai berhasil. Nah ini yang banyak sekarang Pak susah karena tidak mau melalui proses. Melo misar bayin setengah Pak tulis sinetron menina nonton. Nah, akadua mi iklat tapasogi. Gembel sana iklan kedua paja ni gembel tapa mancing kaya. Ya tunar terforma otaknya sehingga bisa langsung mau jadi kaya. Padahal hidup ini butuh proses. Hanya orang barat itu mengatakan the process is a good in product. Sebenarnya proses itu lebih baik daripada hasil. Jadi jangan takut berproses terus. Jadi agur muki materu. Anaknya biarkan latih dia. Kemudian untuk almarhumah, karena dia kan dengan almarhum, ini kan sudah di alam kuburnya dan tidak mungkin kembali. Magyo kilalan nagama nakal bikinnya angkalalan na tau matewe rewa je tuci dini pasan na melo mia sidakah. Kenapa sedekah Pak? Padahal haji kan pahalanya besar, umrah pahalanya besar, sholat pahalanya besar. Kenapa orang meninggal itu melo mireo masih sedekah? Karena salah satu ibadah dari sekian banyak ibadah yang bertambah terus hanya sedekah. Kung masampajan nih sisa burakang ya Tommy itu sesat gue bilang dia mau kita tambah. Tapi kalau sedekah sekali kau bersedekah itu bisa seumur dunia selalu bertambah. Tangan ka pahala tu tanedi jamin na tatambah cicam mi jama. Jadi kung ka tau melo macam makasiweng usahakan yung pakasiweng cicam mi jama na tulin kay lolongan. Kan begitu. Itu namanya investasi. Ito. Yan itu ampai maka da angka investasi. Namo ito kolino maka da investasi, bikin investasi. Sekali keluar modal selalu dapat keuntungan. Angka itu ini tuh pemajama. Makanya dalam ibadah itu ada investasi. Sedekah itu kan investasi. Makanya saya kasih istilah begini. Ia tua ramparange, ia ko ya punai, witannya apa ini punah. Tapi ia kodena ni punai, ini natu punah. Itu beda. Cuma ini istilah Pak. Itu. Jadi ia tua ramparange, ia ko mua punai mopi, tanya apa ko punah. Tapi ia kodena mua punai, berarti ko natu punah. Artinya harta ketika masih dibawa, kau pegang, kau genggam, itu pahalanya belum kau dapat. Tapi ia kumualeni tawetannya nih kau punah ini tuh. Nah, jadi kasarakna ya dereng hakikinna rewalokidi. Tapi ia kau ramparang kasarakna ya punai, dia itunya punai hakikinna.
Dan itu yang tidak bisa pindah, Pak. Makanya yang tidak bisa pindah itu jasa.